Sejak kecil, aku selalu pikir kalau aku adalah karakter utama dalam hidup ini. Yang berarti, kayak di film-film, aku harus jadi yang menang. Aku harus jadi yang akhirnya bahagia dan aku harus jadi yang paling disukai sama orang-orang di sekitarku. Waktu aku kalah, aku bakal bilang, aku gak akan menyerah. Aku akan terus berusaha sampai bisa mengalahkan semuanya dan jadi nomor satu. Waktu ada orang yang gak suka sama aku atau nolak aku bakal bilang dalam hati, kamu gak tahu siapa aku. Lihat aja suatu hari kamu bakal nyesel karena aku bakal sukses. Pikiran seperti itu yang selalu ada waktu hal-hal terjadi di luar ekspektasiku. Aku mudah marah, mudah kecewa dengan orang lain, dengan diriku sendiri, dan kadang dengan Tuhan juga kalau hidupku gak menyenangkan. Di satu sisi, pemahaman hidup sebagai tokoh utama ini aku dapat karena ada ayat-ayat di Alkitab. Seperti beberapa contohnya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Bilangan 6 ayat 24. Ayat-ayat ini seringkali disebarkan dan diucapkan buat jadi motivasi, inspirasi, dijadikan kiat-kiat sukses dan lain sebagainya. Tentunya mendengar ini bikin aku bermimpi kalau rencanaku akan sukses, aku akan berhasil, bakal kaya raya, membuat aku merasa kalau Tuhan akan bekerja susah payah untuk menyenangkan aku karena aku orang Kristen yang dicintai Tuhan. Ditambah lagi dengan budaya dan tren yang ada di sekitar, kata-kata yang sering diucapkan media dan iklan, kalau kita ini spesial, kalau kita ini berharga, tanpa disadari, sedikit demi sedikit membuat kita merasa kalau kitalah tokoh utama dalam hidup ini. Tapi yang perlu kita sadari, kalau kita renungkan dan baca Alkitab lebih dalam, sebenarnya pusat hidup ini, bahkan pusat dalam Alkitab dan firman Tuhan pun sebenarnya bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Bahkan semua berkat yang Tuhan beri adalah untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Kalau kita baca lanjutannya di ayat-ayat tadi, Mazmur 23 ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Di Bilangan 6 ayat 27, dan Tuhan berkata, apabila mereka mengucapkan namaku sebagai berkat atas bangsa Israel, aku akan memberkati mereka. Kalau kita dalami firman Tuhan, kita jadi bisa melihat kalau semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Berkat Tuhan, kasih Tuhan yang kamu terima, bukan karena kamu tokoh utamanya, bukan karena kamu layak untuk dapat, tapi semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Yesaya 43 ayat 7 berbunyi, sebab mereka semua telah dipanggil dengan namaku, mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku. Yohanes 14 ayat 13, Tuhan Yesus mengatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Karena itu penting buat kita untuk menyadari dan memahami kalau firman Tuhan, Alkitab yang kita baca, adalah tentang Tuhan. Terlebih lagi hidup kita, perbuatan kita, semuanya seharusnya diarahkan untuk kemuliaan Tuhan. Rasul Petrus menulis, kelakuanmu di antara orang yang tidak mengenal Tuhan haruslah sangat baik, sehingga apabila mereka memfitnah kalian sebagai orang jahat, mereka toh harus mengakui perbuatanmu yang baik, sehingga mereka akan memuji Allah pada hari kedatangannya. Tuhan Yesus juga berkata di Matius 5 ayat 16, begitu juga terangmu harus bersinar di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik, lalu memuji Bapamu di surga. Aku akui sulit memang untuk bisa menyadari sepanjang hari-hari kita kalau hidup ini adalah tentang Tuhan. Tapi dengan pemahaman ini, setiap ada masalah, setiap ada ekspektasi yang tidak terpenuhi, kita bisa ingat selalu kalau hidup ini tentang Tuhan, bukan tentang kita. Dan semua yang terjadi adalah untuk kemuliaannya, untuk menunjukkan kebesarannya, untuk menunjukkan kasih-Nya. Semua masalah dan berkat bisa jadi kesempatan untuk merendahkan hati kita
dan mengingatkan kembali pada kita seberapa lemah dan kecilnya kita kalau tidak ada campur tangan Tuhan. Menurutku itu kabar baik untuk hidupku dan hidupmu, bahwa hidup kita yang kita jalani sekarang bukan tentang kita. Coba renungkan, banyak masalah dalam hidup kita terjadi karena kita merasa hidup ini adalah tentang kita. Kita yang bodoh seperti domba ini mencoba merencanakan hidup kita, merasa perlu selalu menang, dihormati, dihargai sebagai tokoh utama. Apa yang muncul saat hal-hal tidak terjadi sesuai keinginan kita? Saat ada hal yang bikin kita susah, membuat kita makin kesal, makin capek. Sehingga kabar baiknya, hidup ini bukan tentang kamu sendiri. Dan saat hidup ini bukan tentang kamu, hidup ini akan lebih bebas, lebih damai, lebih ringan untuk dijalani karena semuanya bukan tentang kamu, tapi tentang kemuliaan Tuhan. Sekarang, apa langkah praktis yang bisa kita lakukan jika hidup ini adalah untuk Tuhan? Salah satunya adalah kasih. Untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang di sekitar kita, sesama kita. Apa hubungannya? Memilih untuk mengasihi, melayani orang lain, secara tidak langsung melatih kita untuk menyadari bahwa hidup ini bukan tentang kita. Aku percaya saat kita hidup mengasihi, mau berkorban, kita sedang membawa kemuliaan pada Tuhan. Karena tindakan kasih kita dapat menunjukkan indahnya anugerah dan kasih Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi sekarang, mari kita merendahkan hati kita, menyadari kalau semua yang ada dalam hidup ini adalah untuk menceritakan kemuliaan Tuhan. Dan mari kita hidup mengasihi Tuhan, membawa kemuliaan-Nya melalui tindakan kasih kita, mulai dari mengasihi keluarga, teman-teman, dan orang-orang yang Tuhan letakkan di sekitar kita.